ada gangguan internet, jadi kalau di KIR sepertinya nggak bisa streaming ya, tetapi di record aja, nanti bisa di-upload di YouTube belakangan gitu ya. Tema malam ini adalah apakah kekristenan lahir dari paganisme bersama Pak Deki. Seperti biasa, karena ini sifatnya ekstra, ini terbuka untuk umum, tetapi nanti untuk pertanyaan ditujukan ke Yusuf Andrew ya. Sebelum kita mulai, boleh Pak Rino silakan pimpin doa pembuka, Pak. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau kembali memberi kami kesempatan pada malam hari ini untuk kembali belajar. Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Roh Kudus Engkau menolong kami, mengajar kami, memberi ingatan kepada kami agar kami tidak lupa apa yang kami sudah pelajari. Dan kami percaya juga Engkau memberkati semua perangkat kami, jaringan kami, semua bekerja dengan baik sampai selesai. Dan kami berdoa untuk Pak Deki. Saat ini Bapak, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kemampuan dan kekuatan. Kami percaya demam yang saat ini masih ada, berangsur-angsur akan kembali normal, dan sepanjang pengajaran ini Pak Diki Engkau berikan kesehatan dan terjadilah itu. Kami semua Engkau beri konsentrasi. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi selamat malam semua yang sudah hadir. Dan terima kasih untuk para admin yang sudah menyediakan room untuk kita belajar pada malam ini. Tema ini sebenarnya saya terpikir untuk bahas karena nonton video dua bocah yang sama sekali tidak ngerti apa-apa. Tapi memang itu adalah klaim yang populer di internet ya, bahwa kekristenan itu memiliki hubungan positif dengan paganisme. Ada yang mengatakan kekristenan itu lahir dari paganisme. Jadi klaim-klaim penting di dalam kekristenan tentang Yesus, ketuhanannya, kebangkitan, kematian, lahir dari perawan dan lain sebagainya, itu semua adalah daur ulang dari mitologi-mitologi yang sudah muncul sebelum kekristenan, didaur ulang kemudian jadilah kekristenan. Jadi sebenarnya itu adalah klaim yang sangat populer di internet, terutama di kalangan ateis, termasuk juga di kalangan orang-orang yang liberal, apalagi di kalangan Muslim ya. Mereka kalau dengar yang begitu, itu mereka langsung berbunga kangkung. Nah, yang mengejutkan adalah sebenarnya klaim itu di kalangan kesarjanaan itu hampir 100 tahun terakhir ini telah ditinggalkan. Bahkan bisa dikatakan hingga sekarang, tentu saja masih ada satu atau dua, tidak banyak. Bisa dikatakan bahwa sekarang di kalangan scholarship, konsensusnya adalah bahwa pandangan yang begitu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa studi-studi yang serius, studi kesarjanaan, itu sama sekali tidak ada di pihak tuduhan yang tidak berdasar itu. Nah, kita mesti mulai dengan melihat kapan pandangan semacam ini mulai dipopulerkan. Kalau ikut kuliah-kuliah saya terdahulu, saya jelaskan bahwa sejak lahirnya pencerahan, di mana orang mulai tidak menerima wahyu atau menerima inspirasi sebagai sesuatu yang mutlak, melainkan menempatkan akal budi rasio di atas segala sesuatu. Orang mulai menerapkan prinsip itu dalam menilai agama-agama, termasuk juga kekristenan. Lahirlah studi-studi kritis pada abad ke-18, abad ke-19, dan salah satunya yang kemudian melahirkan liberalisme dengan bapak liberalisme itu Friedrich Schleiermacher dari Jerman.
Nah, dari dalam kubu liberalisme itu lahir sebuah aliran intelektual yang bernama The History of Religion School atau aliran sejarah agama-agama. Nah, orang-orang ini karena mereka tidak percaya akan hal-hal supernatural, tidak percaya akan wahyu, inspirasi, dan lain sebagainya, maka mereka mencoba memberikan penjelasan alternatif mengenai bagaimana asal-usul atau kelahiran dari agama-agama dunia, tidak terkecuali kekristenan. Nah, jadi kalau saudara tidak percaya adanya hal-hal supernatural, tidak percaya adanya pewahyuan, inspirasi, maka sekarang saudara wajib untuk memberikan penjelasan. Oke, kalau tidak ada pewahyuan, tidak ada intervensi ilahi masuk ke dalam sejarah seperti yang dipercayai di dalam kekristenan mengenai inkarnasi, maka bagaimana kamu menjelaskan asal-usul atau kelahiran kekristenan? Nah, mereka untuk menjawab pertanyaan itu pergi kepada apa yang disebut dengan pendekatan sosiologi. Artinya mereka ingin menjelaskan asal-usul agama-agama itu berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar periode kelahiran dari agama yang bersangkutan. Misalnya kekristenan, menurut mereka kekristenan itu lahir dalam satu lingkungan, bahkan sebelumnya, yang sangat penuh dengan atau yang sangat berlimpah dengan mitologi-mitologi mengenai para dewa yang mati dan bangkit. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin meletakkan beberapa konsep penting terkait dengan isu ini. Pertama, waktu saudara dengar istilah agama misteri, itu istilah yang sangat umum digunakan di dalam literatur-literatur biblika, khususnya literatur-literatur sejarah kekristenan mula-mula. Kalau saudara dengar istilah agama misteri, itu bukan berarti ada sesuatu yang misterius, apa begitu, bukan. Istilah itu sebenarnya digunakan di kalangan para akademisi untuk bicara tentang agama-agama yang tidak punya dokumen tertulis. Satu kali lagi, waktu kita bicara tentang agama-agama misteri, para pakar menggunakan istilah itu sebenarnya dalam pengertian yang sederhana, yaitu agama-agama atau kultus yang tidak punya catatan tertulis. Karena begini, kita sekarang hidup di era di mana agama-agama dunia yang kita kenal itu semuanya punya dokumen tertulis. Kekristenan punya Alkitab, Islam punya Quran, kemudian Yudaisme punya Tanakh dan lain sebagainya. Agama-agama dunia itu punya kitab tertulis atau punya kitab suci. Nah, pada zaman dulu itu tidak begitu. Yang punya kitab suci itu hanya Yudaisme. Dan setelah Yudaisme, maksudnya Yudaisme kuno ya. Setelah Yudaisme kuno, kemudian kekristenan. Selain daripada itu mereka tidak punya kitab suci. Jadi saudara jangan berpikir bahwa waktu kita gunakan istilah agama untuk agama-agama misteri itu, saudara jangan berpikir bahwa mereka pasti punya kitab suci tertentu apa namanya. Tidak. Jadi seluruh pengetahuan kita mengenai agama-agama itu hanya berdasarkan penggalian arkeologi atau ikon-ikon yang mereka pahat di dinding-dinding gua atau tempat di mana mereka melakukan ritual atau ibadah. Itu sebabnya disebut sebagai agama-agama misteri karena kita tidak tahu persis tentang tata cara, ritual, dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Yang kita bisa ketahui hanya kita dapatkan dari penggalian arkeologi dan relief-relief atau ikon-ikon yang dipahat di dinding-dinding gua atau peninggalan patung dan lain sebagainya yang mereka gunakan di dalam penyembahan. That's it. Hanya itu. Jadi yang kita ketahui itu tentang agama-agama itu hanya itu. Bahkan ada scholar yang pernah melakukan studi tentang agama-agama misteri yang muncul pada abad pertama sampai dengan abad kedua Masehi. Dan dia memperlihatkan bahwa memang tidak satu pun
yang meninggalkan catatan tertulis mengenai agama yang bersangkutan. Sama sekali tidak ada. Jadi kalau saudara berpikir bahwa yang namanya agama pasti punya kitab suci, itu saudara salah. Yang punya kitab suci itu tidak semua agama. Itu saatnya disebut sebagai agama-agama misteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara hidup di dalam dunia Yunani Romawi pada abad pertama, bahkan sebelumnya, saudara akan terbiasa dengan konsep dewa-dewi yang sepertinya tidak ada bedanya dengan manusia. Mereka bisa tersinggung, mereka bisa ngambek, mereka bisa mati, mereka bisa dihidupkan kembali. Jadi yang membedakan para dewa-dewi dengan manusia itu hanya immortalitas mereka. Jadi diyakini bahwa mereka itu punya kehidupan yang immortal. Tapi karakteristiknya itu tidak ada bedanya dengan manusia. Jadi kalau saudara misalnya mau pergi nangkap ikan, jadi nelayan, saudara harus baik-baik dengan dewa laut. Kalau saudara mau bercocok tanam misalnya, saudara harus baik-baik dengan dewa kesuburan. Kalau saudara mau jago minum anggur misalnya, minum dan mabuk-mabuk, nah saudara harus baik-baik dengan dewa mabuk, dewa anggur. Jadi bergantung seberapa kuat dan seberapa baik saudara tanda kutip nyogok para dewa-dewi itu. Nah, konsep ketuhanan yang demikian itulah konsep yang tidak ada di dalam Yudaisme kuno maupun di dalam kekristenan. Jadi waktu kita bicara tentang para dewa-dewi ini, saudara jangan menyamakan presupposisi saudara mengenai Tuhan itu kekal, tidak terbatas, penuh anugerah, kasih sayangnya itu unconditional. Oh, jangan bawa konsep itu untuk mengerti tentang itu completely berbeda. Even di dalam dunia Yunani Romawi, mereka tidak pernah bicara tentang para dewa-dewi itu mengasihi. No. Saya pernah katakan kepada saudara, saya kutip dari bukunya Profesor Larry Hurtado, The Destroyer of the Gods. Profesor Larry Hurtado mengutip percakapan antara salah seorang filsuf dengan muridnya pada abad pertama. Muridnya bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah kita harus mengasihi para dewa?" Lalu gurunya bilang begini, "Kamu gila. Ngapain kita mengasihi mereka? Mereka aja tidak mengasihi kita. Kalau kita butuh mereka, kita tinggal baik-baikin aja mereka. Jadi kalau mereka udah senang, kita dapat apa yang kita mau." Nah, itu konsep tentang dewa-dewi pada masa kuno. Jadi saudara jangan impose, memasukkan presupposisi teologi saudara mengenai Tuhan dan atribut-atributnya dan karakternya kepada para dewa-dewi ini. Jadi ini kita bicara tentang dua kategori yang sangat berbeda. Nah, jadi pada abad ke-19 dengan mengingat dua konsep dasar tadi, pada abad ke-19 lahir aliran sejarah agama di kubu liberalisme yang mencoba menjelaskan asal-usul kekristenan dari sisi sosiologi. Jadi mereka ingin memperlihatkan adanya pengaruh dari mitologi-mitologi sebelum kekristenan terhadap kekristenan. Nah, umumnya di kalangan para penganut The History of Religion School ini, itu ada dua variasi pandangan. Pandangan yang pertama, Mighty Jesus, ini adalah pandangan yang sangat negatif mengenai Yesus. Jadi mereka berpandangan bahwa semua cerita mengenai Yesus, tradisi Yesus, itu hampir semuanya adalah fiksional. Tidak ada dasarnya di dalam kenyataan. Saudara bisa lihat beberapa nama yang saya cantumkan di situ, Bruno Bayor, Arthur Druce, Wells, Richard Carrier. Nah, yang terakhir ini, Richard Carrier ini sekarang lagi terkenal sekali karena dia punya gelar PhD dan bisa dikatakan dia satu-satunya ya untuk saat ini ya, yang menganut pandangan ini. Mungkin ada orang lain tapi saya tidak aware. Richard Carrier ini bahkan berdebat dengan beberapa orang terkenal ya seperti Bart Ehrman, seperti Mike Licona. Jadi dia tidak percaya bahwa Yesus itu ada. Jadi dia menggugat semua bukti-bukti sejarah yang membuktikan bahwa Yesus itu eksis. Nah, pandangan ini disebut sebagai pandangan Mighty Jesus. Termasuk dia pernah berdebat dengan Profesor Craig Evans juga ya, dan sangat terkenal.
digandrungi oleh kaum ateis ya, terutama di dunia barat. Kemudian pandangan yang kedua adalah legendary Jesus. Nah, kalau pandangan ini dia tidak terlalu tajam negatifnya seperti pandangan yang pertama, tapi klaim-klaim inti seperti keilahian Yesus, mujizat-mujizat kebangkitan itu dianggap tidak handal atau diklaim begitu atas pengaruh dari mitologi-mitologi Yunani Romawi. Nah, pandangan semacam ini dianut misalnya oleh Bultmann, kemudian Burton Mack. Nah, saudara perlu ingat nama Burton Mack ini. Nanti dia akan sangat penting untuk argumen kita nanti. Robert Fant, John Dominic Crossan dari golongan Yesus Seminar. Nah, lebih spesifik lagi, karena pengaruh dari paradigma semacam ini, muncul pandangan bahwa kekristenan yang meyakini akan Tuhan yang jadi manusia, kemudian mati dan bangkit. Muncul pandangan bahwa konsep dasar itu sebenarnya merupakan pengaruh atau daur ulang dari konsep para dewa yang mati dan bangkit di dalam mitologi-mitologi kuno. Nah, tadi saya katakan bahwa pandangan seperti itu sampai sekarang itu hampir-hampir sudah ditinggalkan oleh para scholar. Misalnya, ini adalah kutipan dari Trygve Mettinger ya. Dia tulis buku berjudul The Riddle of Resurrection. Ini buku yang sangat prestisius, terbit di salah satu seri yang sangat akademik ya di di Swedia, terbit tahun 2001, dan dia mengatakan bahwa tulisannya monografi ini muncul ketika kritik para sarjana terhadap gagasan mengenai para dewa-dewi yang mati dan bangkit telah menjadi cukup kuat ya, meningkat sangat kuat. Jadi dia menulis buku ini ketika para scholar itu sudah secara konsensus percaya bahwa gagasan bahwa kekristenan meminjam pemberitaan Yesus mati dan bangkit itu berasal dari paganisme. Nah, sebenarnya pandangan itu mengenai pengaruh dari para dewa yang mati dan bangkit itu berasal dari tokoh ini yang namanya James George Fraser ya. Jadi dia menyebutkan beberapa dewa-dewi kuno yang menurut dia juga mati dan bangkit. Saudara bisa lihat di screen sekarang. Dia menyebutkan beberapa nama dewa kuno yang mati dan bangkit. Osiris, kemudian Tamus, Adonis, Atis. Nah, nanti kita akan tambahkan satu lagi, Apollonius dari Diana. Tapi menurut dia, dewa-dewa ini juga mati dan bangkit. Dan kekristenan yang mengklaim Yesus dan mati dan bangkit sebenarnya mendapatkan pengaruh dari mitologi-mitologi ini. Ini adalah hipotesisnya dia. Nah, hipotesis inilah yang tadi saya perlihatkan kepada saudara. Secara konsensus sekarang itu sudah tidak dianut lagi. Meskipun masih ada 1-2 orang sarjana yang mengklaim sebaliknya. Misalnya, ini Robert M. Price ya, dia profesor Priam Baru dan dia sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa setiap detail mengenai kisah Yesus, kisah Kristus, itu cocok dengan para hero dalam mitos yang archetype, dan tidak ada yang tidak dipengaruhi oleh mitos-mitos itu. Every details of Christ story fits the mythic hero archetype with nothing left over. Ini tahun 2000. Artinya masih cukup baru. Kemudian Richard Carrier yang tadi saya kasih tahu saudara, dia tulis banyak sekali buku, tapi 2 diantaranya yang saya perlihatkan kepada saudara. Yesus itu tidak ada. Kemudian Bart Ehrman, ini tahun 2015, baru sekitar 6 tahun yang lalu. Dia mulai buku ini dengan mencoba menjelaskan kenapa klaim mengenai keilahian Yesus, ketuhanan Yesus itu meyakinkan pada abad pertama. Ya, karena menurut dia pada abad pertama memang
sudah merupakan sesuatu yang umum. Orang percaya bahwa para dewa menjadi manusia atau manusia menjadi dewa. Dan yang menarik adalah Ehrman mengawali bukunya bukan dengan bicara tentang Yesus, tapi bicara tentang Apollonius dari Tiana. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang sosok itu. Jadi di sana sini 1-2 orang sampai sekarang masih mencoba menghidupkan kembali hipotesis dari Fraser tadi, bahwa klaim kekristenan mengenai Yesus yang mati dan bangkit itu dipinjam atau lahir dari konsep para dewa-dewi yang mati dan bangkit sebelum kekristenan. Jadi itu yang bisa kita dapatkan gambarannya dari situasi ini. Nah, saya ingatkan kembali lagi bahwa posisi semacam ini itu tidak populer di kalangan kesarjanaan, tidak populer. Saudara bisa hitung dengan jari untuk para scholar yang menganut posisi begini. Tapi di internet itu disebarluaskan, itu sangat masif. Ya, itu tidak heran karena yang satu-satunya kualifikasi yang diperlukan untuk orang publish sesuatu di internet adalah dia bisa bernapas. Jadi just because you bisa publish sesuatu di internet, itu tidak membuatmu menjadi sarjana kelas dunia. Jadi jangan percaya segala sesuatu yang ada di internet. Karena siapa saja bisa publish apa saja, mengatakan apa saja, tidak perlu bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi klaim bahwa kekristenan lahir dari paganisme itulah klaim yang masif di kalangan internet, tapi sangat minor, bahkan sangat sedikit sekali dianut di kalangan kesarjanaan masa kini. Bahkan seperti yang tadi dikatakan Mettinger, itu posisi konsensus itu menolak hipotesis itu di kalangan para scholar. Nah, saya akan mengajukan dalam kesempatan yang ringkas ini 3 argumen saja bahwa hipotesis itu adalah hipotesis yang tidak benar. Saya bisa kasih tahu lebih banyak lagi, dan nanti kalau di sesi tanya jawab, kalau distimulasi ke arah itu saya bisa kasih tahu lagi. Tapi untuk presentasi ini saya kasih tahu 3 saja. Pertama, sebenarnya tidak benar-benar ada paralel antara klaim-klaim kekristenan dengan para dewa-dewi yang disebutkan oleh Fraser. Tidak ada paralel. Saya akan bahas satu persatu. Misalnya Adonis. Adonis ini berarti tuan ya, atau Tuhan ya. Ini dewa apa namanya? Dewa tumbuh-tumbuhan. Dan dipercaya pada masa Helenisme, pada masa Alexander Agung. Dia tidak mengalami apa namanya? Kematian dan kebangkitan. In fact, dia dipercaya hidup di dalam 2 lokasi sekaligus atau yang disebut dengan bilokasi. Menghabiskan setengah tahun hidupnya di surga dan setengah tahun hidupnya di dunia orang mati. Nah, ini adalah satu kutipan dari Mark Smith, The Death of Dying and Rising Gods in the Biblical World, di Scandinavian Journal of the Old Testament. Jadi menurut dia kutip dari Smith juga melakukan riset yang sama, bahwa Adonis memang dirayakan atau diselebrasi perihal kematiannya, tapi tidak pernah ada bukti bahwa dia itu diselebrasi atau disembah karena kebangkitannya. Tidak ada bukti. Bahkan sebenarnya di kemudian hari memang ada indikasi bahwa kebangkitannya dibicarakan, tapi sebenarnya kebangkitannya dibicarakan itu setelah dipengaruhi oleh kekristenan. Maksudnya apa? Maksudnya bukti-bukti mengenai klaim bahwa dia bangkit itu baru muncul di atas abad kedua. Nah, kekristenan lahir abad pertama. Sebelum itu tidak pernah ada bukti, klaim, ada tanda-tanda indikasi bahwa Adonis dirayakan atau disembah karena dia bangkit dari kematian. Tidak pernah. Itu sebenarnya orang-orang seperti Smith ini percaya bahwa perihal kebangkitannya itu baru muncul karena dipengaruhi oleh
kekristenan. Jadi bukan agama-agama ini, bukan penyembahan kepada Adonis yang mempengaruhi lahirnya kekristenan. Sebaliknya, Adonis dipercaya mati. Itu sebabnya ada kerajaan berkabung buat dia. Tapi tidak pernah ada klaim bahwa dia bangkit dari kematian sebelum abad kedua Masehi maksud saya. Itu sebabnya jauh lebih masuk akal percaya bahwa klaim bahwa dia bangkit itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kekristenan. Nah, itu Adonis. Jadi dewa yang pertama ini tidak masuk hitungan untuk diparalelkan dengan klaim kekristenan mengenai Yesus yang mati dan bangkit. Kemudian Atis. Atis ini disebut oleh Herodotus. Herodotus itu bapak sejarah ya. Menyebutnya sebagai dewa matahari di Frigia. Tapi setelah abad ke-15 dibuktikan bahwa klaim Herodotus itu tidak benar. Nah, kita hanya punya catatan bahwa dia mengalami kematian. Tapi tidak pernah ada catatan bahwa dia lahir kembali atau bangkit. Bahkan Smith yang melakukan riset tentang hal itu mengatakan Atis di dalam mitos mengenai dia sesungguhnya bukan dewa sama sekali. Jadi Atis itu tidak mati dan bangkit. Bukanlah dewa yang mati dan bangkit. Bahkan sebenarnya dia bukan dewa sama sekali. Itu adalah hasil riset dari C. Smith. Jadi tidak ada paralel antara Atis dan kekristenan dan Yesus. Osiris, ini yang disebutkan oleh si bocah siapa itu, Goldian Simbolon itu. Nah, Osiris ini menarik karena sebenarnya cerita tentang dia ini tidak benar-benar seragam. Karena di dalam versi yang pertama, Osiris ini dibunuh oleh saudaranya yang bernama Set ya. Kemudian dibangkitkan oleh istrinya yang disebut dengan atau yang dikenal dengan Isis ya. Jadi setelah dia berkeliling cari suaminya, kemudian dia nemu mayat suaminya, kemudian dia bangkitkan suaminya. Lalu menurut versi yang berikutnya lagi, setelah Osiris ini berhubungan intim dengan Isis, kemudian lahirlah Horus, anaknya bernama Horus. Kemudian Osiris ini mati, lalu mayatnya ditemukan oleh Set, lalu dia mutilasi tubuhnya jadi 14 bagian, dia sebarkan ke seluruh penjuru bumi. Kemudian istrinya namanya Isis itu keliling lagi ngumpulin potongan-potongan tubuh suaminya. Kecuali satu hal, katanya di dalam mitologi itu penisnya itu dimakan oleh ikan lele. Jadi saya tidak mengerti bagaimana cerita tentang Osiris ini paralel dengan Yesus. Nah, tapi menurut versi yang terakhir ini, dan ini yang lebih mungkin mewakili apa yang diyakini mengenai Osiris, dia tidak dibangkitkan dalam arti dia kembali ke wujud aslinya, tidak. Dia memang dihidupkan, tapi dia tidak kembali ke eksistensinya yang semula. Dia dikirim ke dunia orang mati dan menjadi dewa yang sangat kuat di dunia orang mati. Nah, jadi Osiris pun itu tidak ada paralel dengan Yesus. Ini kutipan dari Smith. Dalam pengertian apapun, Osiris itu tidak memiliki pola tentang mati dan bangkit ya. Tidak ada. Kemudian ini juga ada satu kutipan lagi dari Smith ya. Jadi menurut Smith hipotesisnya Fraser itu gagal berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tidak ada bukti yang bisa digunakan untuk melihat paralel antara Osiris dan Yesus. Tidak ada. In fact, Osiris itu tidak mengalami kebangkitan seperti halnya Yesus ya. Kemudian Tamus itu istilah Akkadia dan nama lainnya adalah Dumuzi ya. Itu istilah Sumeria. In fact,
Tamus ini disebut satu kali di dalam Alkitab, ya, di dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 14. Dan dia adalah dewa yang sangat penting di Mesopotamia. Nah, dia memang dipercaya mengalami kematian, dan itu sebabnya ada perayaan perkabungan untuk Tamus. Tapi kita tidak punya bukti tekstual atau tidak punya ritual yang bisa dibuktikan bahwa dia kembali dari kematian kepada kehidupan. Tidak ada bukti. Jadi saudara lihat hipotesis Fraser yang secara general itu dikemukakan bahwa para dewa-dewi ini, Tamus, kemudian Osiris, kemudian Adonis, Atis, adalah para dewa-dewi yang mati dan bangkit. Sebenarnya tidak ada bukti bahwa para dewa-dewi itu mati dan bangkit seperti Yesus yang mati dan bangkit. Tidak ada bukti. Ada beberapa yang diklaim mati kemudian bangkit, tapi klaim mengenai dia bangkit itu justru baru muncul setelah kekristenan, bukan sebelum kekristenan. Jadi tidak ada paralel sama sekali. Nah, yang paling dekat paralelnya dengan kehidupan Yesus adalah tokoh ini, Apollonius dari Tiana. Ini yang paling dekat. Jadi tidak heran waktu Bart Ehrman menulis bukunya How Jesus Became God, satu-satunya tokoh kuno yang dia kutip, bahkan dia jadikan, dia mulai dengan tokoh ini adalah Apollonius dari Tiana. Kalau saudara baca tentang tulisan mengenai Apollonius dari Tiana, itu ditulis oleh Philostratus sekitar tahun 220 sampai 230 Masehi. Philostratus menulis bahwa Apollonius dari Tiana itu dia seorang pembuat mujizat, dia punya murid, kemudian dia juga disebut sebagai the son of God, anak Allah. Kemudian bahkan ada cerita bahwa dia itu lahir secara ajaib, dan sebelum dia lahir itu ada tanda yang ajaib di angkasa, termasuk juga waktu dia mati itu dia mengalami kebangkitan. Jadi saudara lihat, kalau saudara mau bicara paralel dari semua dewa-dewi di dalam agama-agama misteri, dari semua, betul-betul literal, dari semua, yang paling paralel dengan Yesus adalah Apollonius dari Tiana. Hanya itu, that's it. Selain daripada itu tidak ada paralelnya sama sekali. Problemnya adalah begini. Problemnya adalah catatan tentang Apollonius dari Tiana itu kita hanya dapatkan dari seorang penulis bernama Philostratus. 230 Masehi. Apollonius dari Tiana meninggal sekitar tahun 98 atau tahun 100 Masehi. Dengan kata lain, ada gap sejarah antara akhir hidup Apollonius dengan catatan pertama mengenai Apollonius. Sekitar 130 tahun baru ada catatan mengenai Apollonius. Jadi saudara lihat time gap-nya itu sangat besar antara akhir hidup Apollonius dari Tiana dan catatan mengenai Apollonius dari Tiana. Nah, saya kutip dari Bart Ehrman karena nanti saya akan perlihatkan bahwa Bart Ehrman ini sebenarnya otaknya nggak jalan. Jadi menurut Bart Ehrman, Philostratus melakukan sebuah riset yang serius untuk bukunya dan ceritanya. Dia memberitahu kita berdasarkan catatan yang dicatat oleh saksi mata dan sahabat dari Apollonius sendiri. Nah, ini adalah klaim omong kosong. Klaim omong kosong pertama. Philostratus menulis bukunya mengenai Apollonius dari Tiana itu semata-mata berdasarkan satu diari. Hanya satu diari. Dan katanya diari itu diberikan oleh Doma. Doma itu dapat dari Damis, yang katanya adalah murid dari Apollonius dari Tiana. Nah, pertanyaan, bagaimana ceritanya Philostratus melakukan riset yang serius
kalau dia hanya modal satu diari. Dan itu 130 tahun kemudian. Itu aja sudah sangat-sangat mencurigakan. Tapi ada fakta lain yang lebih menarik untuk memperlihatkan bagaimana cara Bart Ehrman menggunakan otaknya. Jadi setelah dia mengklaim begini, ini satu klaim yang sangat positif loh mengenai reliabilitas tulisan Philostratus. Philostratus melakukan satu riset yang serius ya, riset yang serius. Tapi kalau saudara baca catatan kaki di bagian paling akhir bukunya, ini adalah komentar dari Bart Ehrman sendiri. Jadi dia menggigit lidahnya sendiri. Karena Philostratus menulis setelah para penulis Injil atau Injil-Injil itu sudah bersirkulasi atau sudah beredar, maka adalah sepenuhnya mungkin, sebagaimana banyak kritikus telah memperlihatkannya, bahwa dia, maksudnya Philostratus, dipengaruhi oleh potret mereka mengenai Yesus. Mereka di situ siapa? Para penulis kitab Injil. Dan sebagai hasil, dia sendiri menciptakan kemiripan-kemiripan antara catatannya mengenai Apollonius dengan cerita kitab-kitab Injil. Dengan kata lain, yang tadi saudara dengar dari saya, Apollonius itu sebelum dia lahir secara ajaib, lalu ada tanda ajaib di angkasa, kemudian melakukan mujizat, kemudian mati dan bangkit, kemudian disebut anak Allah. Semua elemen-elemen itu sebenarnya diciptakan oleh Philostratus dengan mengikuti apa yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil mengenai Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saudara, oh Apollonius itu sama kok dengan Yesus kok, kenapa dia tidak disembah sebagai Tuhan? Yang disebut sama itu adalah hasil rekayasa dari Philostratus 130 tahun kemudian setelah Apollonius menikah. Dan dia rekayasa similarities itu, kemiripan-kemiripan itu, berdasarkan potret kitab-kitab Injil mengenai Yesus. Jadi Yesus disebut anak Allah, dia juga bikin Apollonius disebut anak Allah. Yesus lahir secara ajaib, oh Apollonius juga lahir secara ajaib. Waktu Yesus lahir ada bintang di angkasa, oh Apollonius juga lahir ada tanda ajaib di angkasa. Yesus melakukan mujizat-mujizat, oh Apollonius juga melakukan mujizat. Yesus mati, Apollonius juga mati. Yesus bangkit, Apollonius juga mati. Jadi saudara lihat, siapa mempengaruhi siapa? Bukan Apollonius dari Tiana yang mempengaruhi lahirnya kekristenan atau potret mengenai kitab-kitab ini. Kekristenan, klaim-klaim kekristenan mengenai Yesus di dalam kitab-kitab Injil yang membuat Philostratus bikin kemiripan-kemiripan itu, lalu dia terapkan untuk Apollonius dari Tiana. Jadi sekali lagi saya kasih tahu saudara, dari semua siapapun, dewa-dewi manapun yang diusulkan, itu benar-benar tidak ada paralelnya sama sekali dengan Yesus. Sama sekali tidak ada. Satu-satunya tokoh yang sangat paralel dengan Yesus itu hanya Apollonius dari Tiana. Tapi Bart Ehrman sendiri mengakui bahwa semua kemiripan itu sebenarnya direkayasa oleh Philostratus atas pengaruh dari potret kitab-kitab Injil mengenai Yesus itu siapa. Jadi tidak ada paralel sama sekali. Jadi bagaimana ceritanya bahwa kekristenan lahir dari paganisme? Ketika fitur-fitur utama mengenai Yesus, mengenai kehidupannya, mengenai kematiannya, mengenai kebangkitan, itu tidak ada paralel yang benar-benar sama dengan salah satu dari para dewa-dewi yang disembah di dalam dunia kuno. Sama sekali tidak ada. Nanti mendekati akhir abad pertama sampai di abad ketiga, baru muncul cerita tentang Apollonius dari Tiana. Itu pun sudah dibuktikan bahwa cerita tentang Apollonius dari Tiana itu lebih merupakan rekayasa dari Philostratus. Bahkan kalau saudara baca salah satu buku berjudul The Jesus Legend, mereka buktikan bahwa sebenarnya Domam merekayasa diari yang dia kasih kepada Philostratus untuk merehabilitasi reputasi Apollonius dari Tiana yang semasa hidupnya dituduh atau dicap sebagai tukang sihir dan penipu. Itu sebabnya
Dia kasih kepada Filostratus. Filostratus, tolong kamu tulis yang baik-baik tentang Apollonius dari Tiana. Kemudian Filostratus, oh oke, tidak ada lagi yang lebih baik dari Yesus. Mari saya bikin yang sama dengan Yesus. Supaya reputasi daripada Apollonius dari Tiana ini bisa direhabilitasi. Jadi itu motifnya. Jadi betul-betul tidak ada paralel sama sekali. Dari dewa-dewi dunia kuno. Orang-orang yang, oh Yesus dengan mitra, itu semua omong kosong. Suruh mereka buktikan. Kutip dari mana kamu? Jangan kutip dari Wikipedia. Jadi tidak ada paralel sama sekali dengan kehidupan Yesus. Argumen yang kedua adalah dibandingkan dengan semua dewa-dewi yang tadi saya sebutkan, Yesus adalah figur historikal. Dan yang kedua, catatan mengenai Yesus, siapa dia dan apa yang dilakukan. Antara kematiannya dan kebangkitannya dengan catatan pertama, itu sangat dekat. Satu perbandingan simpel saja. Tadi saudara dengar catatan pertama mengenai Apollonius dari Tiana. Itu gapnya itu 130 tahun. Atau paling cepat 120 tahun. Nah, gap antara kematian Yesus dan catatan pertamanya itu 20 sampai 30 tahun. Sangat dekat. Dan bukan hanya itu, ketika catatan-catatan itu ditulis, para muridnya, para saksi mata itu masih hidup. Jadi kita punya alasan yang sangat kuat bahwa catatan mengenai Yesus adalah catatan-catatan yang bersifat historikal dan dapat dipercaya. Nah, satu kutipan dari Eddie dan Boyd. Salah satu perbedaan paling fundamental antara potret mengenai Yesus dalam kitab-kitab Injil dan Paulus di satu sisi dan para figur penyelamat dalam agama-agama misteri di sisi lain adalah bahwa Yesus digambarkan sebagai figur sejarah yang recent ya. Jadi bukan seperti Apollonius dari Tiana. Apollonius dari Tiana memang benar-benar ada. Tapi kalau saudara baca Filostratus itu 130 tahun kemudian. Sementara kitab-kitab Injil dan Perjanjian Baru itu ditulis pada abad yang sama, pada era yang sama dengan kehidupan Yesus. Nah, kenapa ini penting? Penting karena begini. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara. Ini adalah daftar dari konsensus para ahli yang melakukan studi Yesus sejarah. Yang ateis, yang agnostik, yang liberal, yang Yahudi, mereka konsensus soal poin-poin ini. Pertama, Yesus eksis. Itu kecuali orang-orang nyeleneh seperti Richard Carrier yang bilang Yesus tidak ada. Tapi itu sama sekali suaranya tidak didengarkan. Terdapat bukti-bukti yang sangat berlimpah untuk percaya bahwa Yesus eksis. Kedua, dia memiliki murid-murid. Dan para muridnya sekaligus adalah saksi mata dari kehidupan dan pelayanannya. Ketiga, dia diyakini melakukan mujizat. Nah mungkin saudara pikir, oke, kalau dia ateis masa dia percaya Yesus melakukan? Enggak, bukan itu poinnya. Dia diyakini oleh para muridnya, terlepas dari benar atau tidak, pernah melakukan mujizat. Jadi itu mereka sepakat soal itu. Karena you simply tidak bisa membantah kalau membaca kitab-kitab Injil bahwa Yesus melakukan mujizat. Kemudian dia dipercaya mengklaim diri sebagai Allah oleh para muridnya. Termasuk kalau saudara baca buku Bart Ehrman, salah satu premis yang sangat luar biasa penting dari buku Bart Ehrman adalah dia katakan keyakinan bahwa Yesus itu Allah itu muncul sangat dini, persis setelah klaim bahwa Yesus bangkit. Jadi begitu para murid percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, langsung mengikuti segera sesudah itu klaim bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan berarti Bart Ehrman percaya bahwa Yesus mengklaim diri sebagai Allah, tapi yang dia katakan adalah klaim itu muncul sangat dini, tidak lama setelah Yesus mati dan dikabarkan bangkit dari kematian. Nah, dia tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Tapi menurut dia,
kebangkitan Yesus itulah yang menjadi necessary condition, syarat perlu untuk beredarnya klaim bahwa Yesus itu Allah. Kemudian dia mati melalui penyaliban, itu semua ahli Yesus sejarah sepakat soal itu, kecuali Quran. Kemudian bangkit dari kematian, para ahli Yesus sejarah, meskipun mereka tidak percaya Yesus benar-benar bangkit dari kematian, tapi mereka percaya, para murid mengklaim Yesus bangkit dari kematian. Kemudian mereka juga percaya, para murid percaya Yesus menampakkan diri kepada mereka pasca kebangkitan. Jadi inilah poin-poin yang disepakati oleh para ahli Yesus sejarah. Dengan kata lain, kalau semua poin-poin ini dibaca secara akumulatif, maka yang kita dapatkan adalah Yesus itu figur sejarah. Dan klaim-klaim mengenai Yesus itu berakar sangat kuat di dalam sejarah. Misalnya untuk kebangkitan Yesus, itu kita punya studi-studi yang sangat excellent saat ini. N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God, itu lebih dari 600 halaman, buku yang sangat excellent. Atau disertasi PhD dari Mike Licona, The Resurrection of Jesus. Kemudian termasuk disertasi PhD dari William Lane Craig, juga bicara tentang sejarah kebangkitan Yesus. Jadi kita punya bukti-bukti yang sangat kuat untuk percaya bahwa klaim-klaim kekristenan mengenai Yesus itu memiliki dasar, memiliki bukti-bukti sejarah yang tidak dapat begitu saja disepelekan. Nah, itulah sebabnya Mettinger yang bukunya tadi saya kutip, dia bilang begini, tidak ada bukti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah konstruksi mitologikal. Maksudnya diberitakan atas pengaruh dari mitologi mengenai para dewa-dewi yang mati dan bangkit. Tidak ada bukti soal itu. Ya memang tidak ada bukti, karena tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara. Atis, Adonis, kemudian Tamus, kemudian Osiris, kemudian tidak ada bukti mengenai paralel antara para dewa-dewi yang mati dan bangkit dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada bukti itu, bahwa cerita mengenai kematian kebangkitan Yesus itu dikemukakan berdasarkan mitos-mitos terdahulu. Itu tidak ada bukti itu. Jadi dia mengatakan bahwa faith, iman mengenai kematian dan kebangkitan Yesus merupakan karakter unik di dalam sejarah agama-agama. Jadi kalau orang-orang bicara tentang kekristenan itu lahir dari paganisme, apa buktinya? Tidak ada bukti. Semua nama dewa-dewi yang mereka sebutkan. Kalau kita teliti, kita akan temukan perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Tidak ada paralel yang benar-benar sesuai dengan klaim-klaim kekristenan. Nah, yang menarik adalah ini. Ini dari Martin Hengel, dia profesor periang baru asal Jerman yang sangat terkenal. Harus diingat bahwa kita memiliki catatan-catatan yang lebih detail tentang dewa-dewi misteri itu dalam agama-agama misteri itu atau kultus mengenai mereka. Hanya berasal dari abad kedua dan abad ketiga. Makanya di dalam video tanggapan saya yang pertama, saya katakan, pertanyaan pertama yang saudara perlu tanyakan adalah apa buktinya? Setelah itu you tanya, bukti itu berasal dari era kapan? Nah, kalau berasal dari abad kedua dan abad ketiga, setelah Masehi, kekristenan lahir tahun berapa? Nah, itu sama seperti kalau you percaya bahwa agama-agama misteri itu, para dewa-dewi itu, yang mempengaruhi kekristenan, itu sama seperti you percaya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad bahwa Maria adalah saudara perempuannya Harun. Ketika itu bedanya 1400 tahun. Kekristenan lahir pada abad pertama. Bagaimana ceritanya dipengaruhi oleh ritual-ritual yang bukti-buktinya itu berasal dari era setelah kekristenan. Itu simply tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi semua catatan mengenai atau
indikasi bahwa para dewa itu mati dan bangkit, itu semua catatan itu berasal dari era setelah kekristenan. Setelah kekristenan, bukan sebelum kekristenan. Berita tentang Yesus mati dan bangkit itu sudah berasal dari abad pertama. Jadi bukti-bukti mengenai dewa-dewi tersebut itu baru berasal dari abad kedua dan abad ketiga. Nah, ini yang menarik. Ini adalah Burton Mack yang tadi saya kasih tahu kepada saudara. Dia percaya bahwa mujizat-mujizat, kematian, kebangkitan Yesus itu berasal dari mitologi-mitologi kuno. Tetapi kalau saudara perhatikan kutipan ini, dia kebingungan karena menurut dia sebut itu Christian fantasi, ya, fantasi Kristen yang mengklaim signifikansi bagi pembentukan sosial yang baru dengan memitologisasikan seorang pendiri berdasarkan ini recent memory, ingatan yang baru-baru itu, yang tadi saya katakan itu. Tulisan-tulisan mengenai Yesus itu muncul sangat dini. Nah, kalau saudara melakukan studi tentang legenda, diperlukan waktu yang sangat panjang. Diperlukan waktu yang sangat panjang untuk legenda itu berkembang menjadi sesuatu yang heboh. Tidak mungkin cerita mengenai Yesus itu bersifat mitos atau legendaris. Kenapa? Karena time gap-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan catatan mengenai para dewa-dewi yang kita punya sampai dengan saat ini. Sangat kecil. Itu sebabnya menurut dia ini menimbulkan teka-teki mengenai asal-usul kekristenan. Nah, of course itu jadi teka-teki buat dia karena dia berangkat dari premis yang salah. Bahwa kekristenan berasal dari mitologi-mitologi kuno. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan fakta-fakta sejarah, bukti-bukti sejarah yang simply dia tidak bisa abaikan. Dia merasa oke, ini bertentangan dengan hipotesis saya. Nah, kalau bertentangan dengan hipotesismu, yang harus kamu buang adalah hipotesisnya, bukan buktinya. Sehingga kamu tidak perlu menghabiskan waktumu untuk menulis tentang ini sebagai sebuah teka-teki yang tidak terpecahkan. Dia tidak akan bisa pecahkan ini karena dia berangkat dari premis dan presupposisi yang salah. Kekristenan tidak menganggap itu teka-teki karena memang yang diberitakan di dalam kekristenan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi Yesus sebagai figur historikal dengan klaim-klaim yang didukung dengan bukti-bukti sejarah. Itu perbedaannya dengan mitologi-mitologi itu seperti langit dan bumi. Atis bukan figur historis. Adonis bukan figur historis. Osiris bukan figur historis. Tamus bukan figur historis. Yang figur historis itu hanya Apollonius dari Diana. Tapi Apollonius dari Diana itu kehidupan dan akhir hidupnya itu tidak jelas. Bahkan paralel-paralel mengenai dia dan Yesus itu baru direkayasa di kemudian hari. Jadi dibandingkan dengan para dewa-dewi itu, kalau ditinjau dari perspektif historikalnya, itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Yang terakhir, dan ini satu yang fun ya. Tahun 1962, seorang rabi Yahudi, Samuel Sandmel, dia tulis satu artikel di Journal of Biblical Literature berjudul Parallelomania. Nah, poin dari Samuel Sandmel adalah begini. Just because kamu menemukan ada hal-hal yang mirip di antara dua teks atau dua korpus, itu tidak berarti bahwa ada hubungan positif di antara kedua teks itu. Jadi hanya karena kamu menemukan ada, oh ini mirip dengan ini mirip, itu tidak langsung merupakan bukti bahwa ada hubungan positif di antara keduanya. Nah, kalau you langsung berkesimpulan demikian, maka you melakukan apa yang disebut dengan paralelomania. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan studi untuk memperlihatkan paralel-paralel. Ya. Kalau saudara ikuti presentasi-presentasi saya tentang intertekstualitas, itu saya melakukan studi mengenai paralel-paralel, apalagi misalnya paralel-paralel verbal. Ya. Tapi itu sah dilakukan karena ada hubungan, bukan hanya ada paralel ya, tapi ada hubungan positif antara teks yang satu dengan teks yang lain. Perjanjian Baru
dan Perjanjian Lama itu punya hubungan positif. Itu sebabnya kita memiliki segala dasar yang valid untuk memperlihatkan paralel-paralel antara PL dan PB. Itu yang disebut dengan studi intertekstualitas. Tapi kalau antara dua teks yang sudah tidak jelas apa hubungan positifnya, kemudian just because ada paralel-paralel, kemudian sudah bilang, oh ini saling mempengaruhi, itulah yang disebut dengan paralelomania. Nah, satu contoh saja, tapi ini bukan contoh dari Samuel Sandel, ini contoh dari sebuah peristiwa masa lampau yang sangat terkenal. Kalau saudara suka nonton film Titanic, saudara ingat Titanic itu berlayar dari Inggris ke New York tanggal 15, kemudian tenggelam tanggal 15 April 1912. Banyak penumpang, lebih dari 1.500 orang yang mati karena menabrak bongkahan gunung es, ya, karena kurangnya pelampung penyelamat itu, jadi banyak yang mati. Nah, yang menarik adalah kalau saudara perhatikan di samping kanan ini, 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, ada kapal yang juga tenggelam dengan nama yang mirip dengan nama Titanic, Titan. Dan garis besar dan ceritanya juga paralel dengan apa yang terjadi pada Titanic. Ini 14 tahun sebelumnya loh. Yang menarik adalah Titan yang di sini, yang ditulis di sini oleh Morgan Robertson ini ada di dalam novel. Bukan kenyataan. Dan ditulis 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Tapi isinya mirip, paralel dengan peristiwa nyata yang terjadi pada Titanic. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau you mengikuti logik dari para penganut the history of religion school, oh ini ada paralel, maka kekristenan itu tidak benar. Maka sekarang bagaimana you menjelaskan ini? Ada paralel antara Titan dan Titanic. Apakah karena ada paralel kemudian kamu bilang begini, oh Titanic tidak pernah tenggelam karena 14 tahun sebelumnya sudah pernah ada novel yang cerita fiksi yang ceritanya mirip bahkan hampir persis sama dengan apa yang terjadi pada Titanic. Mungkin saudara belum pernah dengar tentang ini. 14 tahun sebelumnya. Ini bukan kitab nubuat loh, bukan Hosea, bukan Maleakhi, bukan. Ini novel. Morgan Robertson nulis novel tahun 1898, 14 tahun sebelumnya. Dia tulis sebuah novel cerita tentang kapal yang tenggelam. Persis mirip dengan yang terjadi dengan Titanic 14 tahun kemudian. Nah, jadi kalau just because ada paralel tidak berarti bahwa yang kemudian itu salah, tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Jadi paralel itu tidak menentukan aktualitas sebuah peristiwa. Untuk menentukan apakah benar-benar yang terakhir itu fiksional atau tidak, diperlukan bukti yang jauh lebih banyak ketimbang sekadar saudara bilang, oh ini sama kok, ini juga dewa misalnya. Dia bilang begini, oh Osiris juga mati dan bangkit. Nah kalau Yesus mati dan bangkit, maka karena Osiris mati dan bangkit, maka Yesus tidak mati dan bangkit. Itu sama seperti you bilang begini. Karena futility, novel ini pernah cerita tentang Titan yang tenggelam dengan kisah yang mirip dengan Titanic. Maka Titanic tidak pernah tenggelam. Titanic tidak pernah benar-benar kandas di Laut Atlantik pada tanggal 15 April tahun 1912. Itu simply illogical. Itu sesuatu yang irasional. Jadi saudara lihat, para antikris ini berangkat dari satu paradigma logis yang tidak rasional, semata-mata berdasarkan paralel. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, hanya karena ada paralel itu tidak berarti ada hubungan positif antara dua peristiwa. Untuk menentukan hubungan itu, you perlu bukti-bukti yang lain, tapi tidak semata-mata dengan memperlihatkan paralel. Nah, semua yang dilakukan oleh para scholar ini, mereka semata-mata kasih lihat ada kemiripan. Oh iya nih dewa ini mati. Kemudian oh dewa ini dikabarkan bangkit lagi. Oh Yesus mati. Yesus dikabarkan bangkit lagi.
maka Yesus tidak benar-benar mati dan tidak benar-benar bangkit. Itu irasional. Itu irasional. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka untuk kuliah, untuk studi, nulis buku, tapi yang mereka hasilkan adalah sesuatu yang secara logis itu tidak rasional. Nah, saya sampai di sini dulu. Masih banyak alasan yang lain, tapi karena saya lagi kurang sehat, jadi saya sambil take pertanyaan aja. Kalau ada yang mau tanya lagi, nanti kita bisa kembangkan materinya. Oke, silakan. Belum dilanjut ke pertanyaan, mungkin ada Pak Anton. Pak Anton, Siapa? silakan, Oke. silakan. Ya. Ya, saya ada sesuatu yang disampaikan juga ya ini atas nama para pengurus KIR dan STTRAI ya. Saudara-saudara dalam Kristus, Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Jadi gini, kita semua tahu ya, Pak Deki dan tim STTRAI sedang berusaha keras untuk membuka yayasan dan STTRAI yang sekarang masih dalam progres, dan tentunya juga kita tahu bahwa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dibutuhkan untuk supaya sampai selesai begitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kita di keluarga Iman Rasuli sebagai anak-anak rohani Pak Deki, anak-anak didik Pak Deki juga menghimbau untuk saling bahu-membahu untuk memuliakan nama Yesus melalui pelayanan Pak Deki. Jadi bagi yang mempunyai berkat lebih, mari kita bantu, kita dukung untuk pembangunan kampus STTRAI sehingga kalau mahu-memahu itu tidak menjadi berat karena berat ditanggung sama-sama kan jadi ringan begitu ya. Nah, jadi bagi yang memang tidak bisa memberi, boleh bantu dengan doa untuk supaya sekali lagi supaya pembangunannya itu cepat selesai begitu ya. Mungkin Pak Rino ada ditambahkan, silakan Pak Rino. Halo. Ya, benar sekali Pak Andre. Saya hanya mau, bukan hanya sih, mengingatkan kembali bahwa kalau kita dalam dunia pendidikan, kita orang tua punya anak-anak yang kita serahkan ke sekolah. Ada lagu yang sama-sama kita sudah tahu ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, mohon maaf Pak Diki, saya ambil mungkin 2 menit sebentar. Sebagai seorang guru kadang dilupakan oleh para murid. Ya, itu terjadi dengan ibu saya juga. Dan tetapi pada akhirnya anak-anak murid ini pada waktu mereka belum mengerti, mereka menerima semua pengetahuan, pikiran mereka dibuka, hati mereka dibuka lewat pendidikan. Dan pada akhirnya begitu mereka dewasa, dan ini kejadian betul dengan ibu saya yang sudah
terjun menjadi guru itu kurang lebih mau 40 tahun, ya. Nah, pada waktu akhir-akhir ini, di mana mama saya itu sudah cukup lanjut usianya, mantan murid-muridnya itu banyak yang mengingat dia, dan mereka datang. Saya masih ingat ada beberapa anak murid 8 orang, mereka datang rame-rame. Dan ya bagi saya itu saya bersyukur karena itulah penghiburan dari Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita semua, banyak dari kita yang sebelumnya kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti apa-apa. Yang penting saya Kristen aja deh. Tapi setelah sekian lama kita mendengarkan pengajaran dari Pak Deki, saya mendengar kesaksian beberapa dari member-member, mereka mengatakan, akhirnya saya jadi tahu Pak Rino. Saya akhirnya bisa mengerti, selama ini saya hanya pokoknya Kristen aja. Nah, di kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada kita semua, Anda nanti bisa baca ya Galatia 6 ayat 6. Anda baca di sana bahwa Paulus pun mengingatkan bahwa tidak semua orang di masa yang akan datang setelah Paulus itu seperti dia. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Paulus, dan Paulus menuliskan dengan background pengetahuannya dan kemampuannya untuk mengingatkan juga kepada kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan kemampuannya, dengan talentanya untuk mengajar. Nah, waktu mengajar, seperti yang saya ceritakan tentang ibu saya, itu membuka pikiran, membuka hati, membuka wawasan, memotivasi diri, dan akhirnya berjalan dengan waktu kita ada di jalan yang benar. Jadi mari Bapak Ibu semua renungkan Galatia 6 ayat 6, bahwa seharusnya kita, ya Anda baca di sana, kita mendukung dan menopang orang-orang yang mengajar kita. Ya. Dan terakhir, di dalam sesi pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu, dijelaskan sejarah gereja mula-mula. Mereka tidak fokus membangun gedung gereja, tetapi mereka fokus mencetak surat-surat itu untuk disebarkan, dan perlu dana karena papirus mahal. Ada orang-orang yang punya keahlian menulis itu, dan itu semua perlu dana. Nah, Pak Deki sedang menyiapkan Injil ini, kabar baik ini, Allah Tritunggal itu disebarkan melalui para mahasiswa yang disiapkan. Itu perlu dana, saudara. Kita tidak bisa mendampingi secara langsung Pak Deki. Kita tidak bisa mendampingi adik-adik. Tetapi satu yang kita bisa lakukan, dalam pelayanan ini, kita masing-masing bisa berkontribusi. Saya percaya kita semua diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati. Kita semua diberkati. Kalau begitu, selesai Anda mengikuti pengajaran ini, sesi ini, heningkan sejenak dirimu, tenangkan hatimu, pikiranmu, berdoa, dan dengarkan. Dengarkan apa yang ada di hatimu. Tolong, mari sama-sama kita dukung, karena ini sebuah program besar, ini sebuah hal yang Tuhan senangi, dan Tuhan sangat senang kalau kita saling menopang satu dengan yang lain. Saling mengasihilah kamu, karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Saling mengasihilah kamu. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Pak Andre. Ya, benar sekali. Ya. Untuk selanjutnya, silakan Bro Yusuf, mungkin ada pertanyaan. Ya, lagi-lagi nggak ada pertanyaan Pak Andre, kayaknya udah pada ngerti semua. Namun untuk sebelum ada yang menanyakan, saya ya ini sambil menunggu ya Pak ya. Tadi kan ada tiga alasan mengapa hipotesis yang mereka lontarkan itu hipotesis yang keliru tentang kekristenan. Apakah ada apakah ada alasan-alasan lain yang menyebabkan hipotesis itu salah, Pak? Karena tadi Pak Deki bilang sebenarnya ada lebih dari 3. Makasih, Pak. Ya, yang paling utama adalah konteks. Konteks, maksud saya begini. Kekristenan itu tidak ada keraguan. Semua scholar percaya kekristenan itu lahir dari dalam tubuh Yudaisme.
Itu semua satu premis yang juga diterima secara konsensus di kalangan para scholar early Christianity, ya, sejarah kekristenan mula-mula. Nah, kalau kekristenan lahir dari dalam tubuh Yudaisme, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap Yudaisme terhadap paganisme atau pengaruh dari agama-agama kafir pada masa itu. Saya bisa sebutkan dua saja untuk kita pikirkan. Sebelum Yesus itu ada pemberontakan Makabeus, ya, yang sangat terkenal itu. Pemberontakan Makabeus yang kemudian mereka berhasil mengalahkan Antiochus Epiphanes IV. Antiochus Epiphanes IV itu adalah seorang raja yang sangat luar biasa kejam dan sangat benci terhadap Taurat, ya, terhadap Yudaisme. Jadi dia mencoba untuk melarang mereka tidak boleh menjalankan hari Sabat, kemudian melarang pembacaan Taurat. Jadi orang-orang Yahudi sangat tidak senang dengan itu. Sampai satu ketika dia pergi perang. Kemudian ada kabar dari medan perang bahwa dia mati. Nah, orang-orang Yahudi bersukacita karena penguasa kafir ini mati. Tapi ternyata dia tidak mati. Lalu ketika dia pulang, dia mendapati orang-orang Yahudi berpesta karena pikir bahwa dia sudah mati. Pada hari itu dia membantai 40.000 orang dalam satu hari. Dalam satu hari dia bantai 40.000 orang. Kemudian bukan hanya itu, dia bawa babi. Lalu dia pergi masuk ke dalam ruang Maha Kudus di dalam bait suci. Dia sembelih babi itu dan dia percikan darahnya. Itu satu penghinaan yang luar biasa dirasakan oleh orang-orang Yahudi. Itu pertama. Yang kedua, Pontius Pilatus, saudara dengar nama itu. Pada abad pertama dia pernah membawa gambar dari Kaisar Tiberius ke Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi melakukan protes. Mereka ribut sekali di tempat kediamannya Pilatus. Kemudian Pilatus bilang begini, kalian lebih baik bubar. Kalau enggak, hari ini saya selesaikan kalian. Mereka rame-rame tidur di jalanan. Silakan potong leher kami, tapi kami tidak mau kota suci ini dibuat menjadi tidak kudus dengan gambar semacam ini. Nah, dua cerita singkat tadi memberikan gambaran kepada saudara tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap paganisme. Mereka lebih baik mati daripada membiarkan diri dipengaruhi oleh paganisme. Nah, siapa itu Yesus? Yesus itu orang Yahudi. Siapa itu Paulus? Orang Farisi dari golongan yang paling ketat. Itu menurut pengakuannya sendiri. Siapa itu Petrus? Orang Yahudi. Siapa itu Yohanes? Orang Yahudi. Tokoh-tokoh penting di dalam kekristenan mula-mula yang menjadi murid Yesus adalah orang-orang Yahudi. Kita dapat gambaran tentang sikap itu dari Paulus sendiri. Saudara ingat waktu Paulus sebelum bertobat, dia terlibat di dalam penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Kenapa? Karena menurut dia, orang-orang Kristen telah menyimpang dari Taurat, dari Tanakh. Itu menggambarkan tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap paganisme. Jadi mereka tidak akan membiarkan diri dipengaruhi. Mereka melawan, bahwa betul di sekitar mereka itu banyak sekali dewa-dewi yang disembah. Bahkan kalau saudara baca The Destroyer of the Gods dari Hurtado, dia menggunakan istilah a world full of gods. Jadi sebuah dunia yang penuh dengan dewa-dewi. Konteks di mana kekristenan lahir. Nah, jadi betul ada dewa-dewi yang sangat banyak disembah. Tapi mereka melawan dewa-dewi itu persis karena mereka dikelilingi oleh penyembahan semacam itu. Kekristenan mula-mula juga seperti itu. Kita dapat gambarannya dari 1 Korintus pasal 8 misalnya. Mereka berdebat, boleh enggak kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Nah, itu hanya soal makanan. Soal makanan saja mereka sangat sensitif. Karena saya sudah jelaskan konteks pada masa itu. Tidak ada barang dagangan yang dijual di pasar-pasar yang sebelumnya belum
dibawa ke kuil-kuil untuk dipersembahkan kepada para dewa. Semua asosiasi dagang pada abad pertama itu pasti terkait dengan penyembahan di kuil tertentu. Nah, menjadi orang Kristen, mendadak mereka bilang, kita boleh tidak makan makanan itu? Nah, kenapa mereka mengajukan pertanyaan itu? Presupposisinya adalah kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya pagan. Itu presupposisi. Jadi sikap kekristenan mula-mula, sikap Yudaisme yang darinya kekristenan lahir, itu sama aja terhadap paganisme. Kita tidak mau dipengaruhi, kita tidak mau join, tidak mau lebur dengan mereka. Jadi konteks itu sangat penting. Kekristenan itu tidak sangat sensitif terhadap paganisme. Bukan hanya paganisme, tapi event mendekati abad pertama. Kita punya catatan sejarah tentang Kaisar Domitianus yang mengharuskan penyembahan kepada Kaisar, Caesar worship. Orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar. Bahkan mereka rela bayar itu dengan dikejar-kejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Bahkan kita punya catatan sejarah dari seorang gubernur di Syria, Pliny the Younger. Dia tangkap banyak orang Kristen, kemudian menginterogasi mereka dan suruh mereka untuk sangkal Kristus. Kalau kamu sangkal Kristus dan kamu sembah dewa-dewi ini, maka kamu akan dibebaskan. Dan menariknya adalah dia bilang begini, salah satu tanda orang itu orang Kristen sejati adalah dia tidak mau menyembah dewa-dewi. Jadi kalau dia mau menyembah dewa-dewi, maka dia pasti bukan orang Kristen benaran. Itu seorang Pliny, seorang gubernur kafir pada awal abad kedua di Syria. Dia tahu kalau you Kristen, you tidak akan sembah dewa-dewi. Nah, kalau sikap antipati terhadap dewa-dewi semacam itu sangat kuat di dalam kekristenan, bagaimana ceritanya? Masuk akal enggak? You berpikir bahwa kekristenan untuk bikin dia jadi sebuah agama dan memberitakan sebuah berita yang menarik minat banyak orang. Masuk akal enggak? Agama itu, berita itu adalah hasil daur ulang dari dewa-dewi terdahulu. Kalau hasil daur ulang dari dewa-dewi terdahulu, bagaimana mereka bisa punya sikap antipati semacam itu? Bahkan kalau saudara baca Pliny the Younger bilang begini, sekarang itu kuil-kuil penyembahan itu sudah menjadi kosong semua. Tidak ada orang lagi bawa makanan ke sana, bawa barang dagangan ke sana untuk dipersembahkan kepada para dewa. Karena semuanya sudah jadi Kristen, jadi mari kita lakukan sesuatu. Itu pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus ya. Jadi kita punya bukti-bukti sejarah yang kuat untuk percaya bahwa dari segi konteks sendiri, itu sangat tidak mungkin untuk kekristenan itu lahir dari dunia paganisme. Itu sangat tidak mungkin. Lagi pula saya bisa tambahkan satu hal. Kalau you hidup dalam dunia Yunani Romawi, kalau you punya pahlawan yang mati, apalagi mati disalibkan, itu tidak menarik. Tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Ya karena dalam dunia Yunani Romawi, kalau you disalibkan, itu berarti you itu bajingan, penjahat. Karena itu hukuman yang dimaksudkan untuk para pemberontak, para budak, para penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi. Dan mereka dimaksudkan diberikan hukuman yang paling mengerikan pada masa itu melalui penyaliban. Sehingga penyaliban di mata orang Yunani, orang Romawi itu sesuatu yang tidak menarik. Nah, jadi bagaimana ceritanya dalam dunia semacam itu? Kalau kamu mau bikin satu, mari kita bikin rapat, kita sepakat untuk dirikan satu agama. Bagaimana caranya? Mari kita ngarang cerita tentang juru selamat yang mati melalui penyaliban. Setelah itu kita ngarang cerita bahwa dia bangkit dari kematian. Setelah itu kita ngarang cerita bahwa dia itu Tuhan. Pikir itu menarik untuk didengar pada masa itu? Tidak menarik. Kecuali kalau itu benar-benar terjadi. Karena itu benar-benar terjadi, maka itu memiliki daya pikat. Karena bukan hanya benar-benar terjadi, tapi orang-orang yang beritakan ini langsung menyaksikan peristiwa itu. Kemudian, yang terakhir dari konteks. Apa yang disebut oleh Dr. Mike Licona dengan sebutan Jerusalem Factor, ya, faktor Yerusalem. Saudara ingat semua peristiwa penting tentang Yesus. Itu terjadi di Yerusalem. Yesus ditangkap, diadili,
dianiaya, dipukuli, disalibkan, mati, dan dikabarkan bangkit di Yerusalem. Nah, kekristenan perdana dimulai di mana? Tidak dimulai di Syria atau di Mesir atau di mana. Tidak. Dimulai di Yerusalem. Dengan klaim yang sama. Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Di Yerusalem. Nah, kalau you mau ngarang satu cerita yang memang omong kosong, you tidak akan kabarkan itu di tempat di mana you bilang itu peristiwa itu terjadi di sana. Misalnya begini, kalau saya mau ngarang cerita bahwa saya mati dan bangkit di Batam, saya tidak akan cerita itu di Batam karena orang bisa gampang cek saya di sini. Saya akan pergi ke Jakarta kah, saya akan pergi ke Bandung kah, ke Surabaya kah, jauh dari sini. Jadi kalau mereka nanya kan mereka tidak pernah ke sini juga. Jadi terserah mereka percaya nggak percaya aja. Tapi kalau saya beritakan di Batam, orang akan segera datang, oh enggak, kamu ngomong kosong. Nah, analogi itu menolong kita untuk lihat betapa solidnya kehandalan cerita dan tradisi sejarah mengenai Yesus. Karena semua gerakan mengenai kekristenan itu persis dimulai di tempat di mana klaim-klaim inti kekristenan itu terjadi. Yerusalem. Itu yang disebut dengan Yerusalem factor atau faktor Yerusalem. You simply tidak bisa secara logis, you harus lihat itu sebagai sesuatu yang sangat kuat. Karena mengabarkan bahwa Juru Selamat mati di Yerusalem dan bangkit di Yerusalem dan naik ke surga dari Yerusalem. Kemudian kekristenan dimulai dari Yerusalem, tempat yang sama, kota yang sama. Bagaimana ceritanya itu adalah rekayasa. Dan bukan hanya itu. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2, pada hari itu lebih dari 3.000 orang percaya. Nah, di Yerusalem. Jadi bagaimana ceritanya itu semua adalah rekayasa, daur ulang dari paganisme yang sudah ada sebelum Yesus. Oke, jadi itu kita bisa anggap sebagai satu alasan suplemen untuk poin ini ya. Baik Pak Diki, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Diki ya, karena Pak Diki juga mau istirahat. Kira-kira kenapa Tuhan menggunakan kalimat ular itu akan meremukkan tumitnya? Soalnya ada argumentasi kalau meremukkan tumit nggak sampai mati, kata polemikus. Dan Yesus nggak diremukkan tumitnya disalib. Kenapa? Kira-kira kenapa Tuhan menggunakan kalimat ular itu akan meremukkan tumitnya? Soalnya ada argumentasi kalau meremukkan tumit nggak sampai mati, kata polemikus. Dan Yesus nggak diremukkan tumitnya disalib. Pertama, harus ingat bahwa ular di situ adalah satu metafora ya. Metafora untuk bicara tentang setan. Tapi kenapa metafora itu sangat powerful? Kalau saudara dipagut oleh ular berbisa, mau di tangan kek, mau di kaki kek, mau di tumit kek, saudara hidup nggak? Hidup nggak? jadi kalau orang bilang oh karena ditumit, maka memangnya ada apa dengan tumit itu sehingga tidak bisa mati? Lagi pula itu bukan. Nah, saya mau kasih tahu begini. Kalau saudara berhadapan dengan orang-orang semacam itu, yang harus saudara perlihatkan adalah teks-teks semacam itu bukan teks-teks yang boleh dibaca secara isolatif. Seakan-akan mari kita fokus kepada teks itu aja. Tidak. Alkitab itu adalah satu kesatuan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Nah, ungkapan-ungkapan semacam itu kemudian nanti diperjelas di kemudian hari. Misalnya, sampai di Mazmur pasal 22 ayat 16, dia bicara tentang tanganku dan kakiku dipaku, seperti yang saya sudah bahas itu. Kemudian, Yesaya pasal 52-53, bicara tentang the suffering servant, yang dihukum karena kesalahan kita, dipukul karena pelanggaran kita, dan karena dosa-dosa kita dia mengalami penderitaan. Jadi, teks-teks semacam itu tidak boleh dibaca secara isolatif karena dimaksudkan untuk looking forward dan ke depan itu makin lama makin diperjelas apa yang akan terjadi di sana. Jadi
itu logika yang aneh, tapi yang paling penting adalah saudara harus memperlihatkan bahwa teks-teks semacam itu ada kaitan dengan teks-teks di kemudian hari. Karena metafora tentang meremukan kepala itu bahkan nanti muncul di dalam Bilangan pasal 23. Raja Israel akan meremukan kepala Moab. Kemudian nanti di Mazmur 110 juga muncul lagi di sana. Kemudian nanti di Mazmur 22, kemudian di Yesaya 52, Yesaya 53 dan seterusnya muncul di sana tentang hamba Tuhan yang menderita itu. Jadi saudara harus bisa memperlihatkan kaitan intertekstual dan intratekstual dari teks-teks itu kepada mereka, sehingga mereka mulai belajar untuk melihat, oke, Alkitab ini satu kesatuan. Saya tidak boleh pergi cuma satu ayat, kemudian saya pertentangkan dengan ayat-ayat yang lain. Tidak bisa. Baik Pak, terima kasih. Ini sih mau nanya soal buku aja Pak. Dari Denny Christian mau tanya bagaimana dengan buku yang ditulis oleh Frank Viola, Pagan Christianity. Itu sama aja, itu sama berangkat dari premis yang sama, itu bahwa kekristenan itu sebenarnya dapat influence dari paganisme. Jadi premis-premis semacam itu bukan sesuatu yang baru lagi, tapi saudara ingat aja Mettinger, saudara bisa dapatkan bukunya The Riddle of Resurrection. Sudah merupakan konsensus bahwa hipotesis yang dikemukakan oleh Fraser tadi itu sudah tidak dianut lagi, kecuali yang benar-benar sangat skeptik, ya, seperti Richard Carrier, seperti Price, termasuk juga Bart Ehrman. Bart Ehrman tidak se-skeptik itu, dia seorang sejarawan, tapi mau tidak mau dia harus ke arah itu, karena kalau you tidak percaya Alkitab firman Tuhan, tidak percaya Yesus itu Tuhan, maka bagaimana you menjelaskan tentang asal-usul kekristenan sebagai seorang sejarawan? Ya mau tidak mau pergi ke sana. Akhirnya dia berakhir dengan mengawali bukunya ngomong tentang Apollonius dari Tyana. Di bagian awal dia bilang, oh Philostratus bikin riset yang bagus, yang serius. Tahu-tahu di bagian akhirnya dia kasih catatan kaki. No, meskipun dia riset sangat serius, tapi dia dipengaruhi oleh kekristenan. Ya, selesai. Jadi even Bart Ehrman menggigit lidahnya sendiri dengan klaim semacam itu. Tidak premis semacam itu tidak menarik lagi sekarang. Baik Pak Diki, terima kasih atas jawabannya. Saya serahkan kepada Pak Andre sebagai moderator. Sepatah dua patah kata Pak tentang STTRAI, silakan Pak disampaikan. Ya, STTRAI sekarang sedang dalam taraf renovasi. Jadi kita renovasinya mulai dari lantai 3 baru turun ke lantai 2 supaya nanti tidak waktu renov di lantai 3 misalnya tidak motorin lagi di situ. Jadi mulai dari atas dulu baru ke bawah. Sekarang masih di lantai 3, sementara kita akan ada kuliah perdana itu awal Agustus, ya, dan ini sudah akhir Juni. Sambil kita persiapkan penerimaan mahasiswa baru dan dokumen-dokumen studi kelayakan, jadi masih banyak hal yang harus diurus. Yang paling penting adalah Bapak Ibu doakan, dan kalau ada kenalan saudara atau siapapun yang saudara tahu yang punya kerinduan terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, kirimkan untuk saya didik di STTRAI. Karena meskipun gedung itu penting, tapi yang terpenting adalah manusia. Itu kita harus ingat itu baik-baik. Betul, itu penting karena dari segi regulasi pemerintah dan lain sebagainya itu merupakan syarat, ya. Tapi dari perspektif teologis, yang paling penting adalah manusia. Saya ingat waktu 2008-9, ya, yang kampus Setia Jakarta diusir dari Kampung Pulau itu. Saya waktu itu Bapak Asram. Itu kami belajar di bawah pohon selama 1,5 tahun. Mengajar di bawah pohon, kalau hujan kabur ke tenda, setelah hujan maju lagi ke bawah pohon, angkut kursi, saya waktu itu mengajar bahasa Yunani sekitar 400 orang di lapangan terbuka. Nah, saudara bisa bayangkan powernya berapa banyak untuk keluarkan suara itu untuk 400 orang mengajar bahasa Yunani. Jadi yang paling penting itu adalah manusia, bukan fasilitas. Itu prinsipnya. Tapi memang dalam sistem pendidikan di Indonesia, sarana prasarana itu jadi
salah satu syarat utama. Karena kita mau akreditasi juga, salah satu borang akreditasi itu bicara tentang sarana prasarana. Jadi bagi saudara-saudara yang punya kemampuan dan mau Tuhan gerakkan untuk menolong, dipersilahkan salurkan untuk kita gunakan untuk penyelesaian renovasi tersebut. Kalau saudara belum punya berkat itu, doakan kami terus-menerus, dan saya kira kita semua bisa terlibat dengan cara mensosialisasikan tentang STTRI kepada siapa saja yang kita kenal, khususnya anak-anak Tuhan, supaya kita bisa banyak orang ada di sini. Saya tidak mau kerja yang sedikit-sedikit, karena Indonesia ini negara yang sangat besar. Kalau kita tidak dorong anak-anak kita, keluarga kita untuk mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan, itu kan sama aja dengan kita mau makan ikan tapi tidak mau pergi mancing. Bagaimana kita bisa berharap Indonesia dimenangkan, tapi kita kirim anak-anak terbaik kita untuk jadi politisi, jadi ahli ekonomi, bukan berarti itu tidak penting ya. Tapi ini saya mau bicara dari perspektif rohani, dari perspektif teologis. Salah satu hal yang sangat menyedihkan hati saya adalah orang-orang Kristen mayoritas, anaknya yang paling pintar dia suruh jadi dokter, yang paling bodoh dia suruh jadi hamba Tuhan. Tapi dia ngarap nanti di gereja dia dengar khotbah yang bagus. Nah, kamu kasih yang jelek, tapi ngarap yang bagus. Papa mama saya kasih yang terbaik loh. Saya jadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan pernah gerakan hati mereka untuk serahkan saya jadi hamba Tuhan. Kalau saudara punya anak yang terbaik, yang paling pintar, yang paling baik, serahkan jadi hamba Tuhan. Doakan Tuhan gerakan hatinya untuk jadi hamba Tuhan. Jangan kasih yang bodoh-bodoh lah. Ini kita orang Kristen harus ingat ini. Biasanya kalau udah tidak diterima di mana-mana, oh mungkin Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Wah, jadi kamu jadikan Tuhan itu opsi kesekian. Setelah kamu udah mentok di mana-mana baru ke Tuhan, begitu. Ini yang kita harus ingat baik-baik, dan kita harus benahi mindset ini, ubah paradigma ini. Yang terbaik kita harus kasih kepada Tuhan. Anak kita, keluar, semua yang terbaik kasih kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai itu untuk kemuliaan namanya di Indonesia. Indonesia ini 13.000 sekian pulau dan butuh banyak sekali hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan tapi lebih banyak menumpuk di tempat-tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali ada yang mau ke pedalaman, ke hutan. Saya akan utus mereka ke sana. Karena saya sendiri pernah di hutan. Saya tidak ngomong doang. Saya pernah 4 tahun, 5 tahun di hutan. Sebelum kemudian studi lanjut untuk Tuhan pakai memperlengkapi orang-orang lagi untuk ke sana. Jadi saya sudah tahu tentang situasinya, sudah pernah ke sana, maka sekarang saya mau. Itu sangat strategis untuk kita garap itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mohon terus doakan kami dan biar STTRI bisa berjalan dengan baik, sedang dalam proses pengurusan izin juga, pasti akan bisa diurus nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Dipimpin doa penutup, Pak. Baik, kita semua kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah diberi waktu untuk belajar. Engkau memakai Pak Deki untuk memperlengkapi kembali kami, dan semua kami akan masuk dalam setiap kehidupan kami, masuk dalam segi-segi yang lain. Kami percaya kami akan membawa kehidupan itu kepada banyak orang dan mempengaruhi banyak orang. Kami berdoa untuk Pak Deki dengan STTRI yang saat ini sedang dalam proses pembangunan secara fisik dan persiapan-persiapan untuk secara legal, untuk pendidikan. Kami percaya ya Bapak, kalau semua ini ada di dalam kendali-Mu dan Engkau tahu. Kami percaya juga tidak akan pernah Engkau biarkan, dan kami percaya semua yang dibutuhkan tepat pada waktunya Engkau berikan. Dan kami memberkati semua guru, semua dosen, semua mahasiswa yang membantu Pak Deki, juga tim dari Pak Deki.
Tetap beri mereka semua keteguhan hati. Orang-orang kuat ini kami percaya Engkau sedang pakai bersama dengan Pak Deki, dan tidak akan pernah Engkau berhenti membukakan hal-hal yang baru, mempertemukan dengan orang-orang yang baru, dan orang-orang yang mendukung Engkau dekatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya kesehatan Pak Deki Engkau pulihkan, dan kami percaya tidak dalam waktu lama pulih dan kembali beraktivitas. Kami percaya saat ini Engkau sudah menggerakkan semua anak-anak-Mu untuk mendukung pelayanan Pak Deki. Kami percaya saat kami bersama-sama, itulah kami menunjukkan kepada dunia, kepala kami adalah Kristus. Orang akan melihat bahwa kami berbeda. Tubuh Kristus itu bisa dilihat dan dinikmati oleh dunia ini. Kami bersyukur. Setiap kami, saat kami beristirahat, beri kami kesehatan, tidur yang berkualitas. Besok kami beraktivitas dengan urapan dan berkat-berkat yang baru. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami akhiri sesi ekstra kami ini, kuliah ini. Kami bersyukur untuk semuanya, dan waktu ke depan kami percaya Engkau memberkati. Kami bisa bertemu, dan semua channel yang merelay ini semua Engkau berkati. Engkau memberkati juga channel Verbum Veritatis dan STT Rai Official. Engkau berkati semua channel ini untuk menjadi jalan menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar tentang kekristenan di luar sana. Kami bersyukur. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Amin. Deki. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Salam. Saya live Shalom. sekarang.